Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Oke, yang baru ke channel ini jangan lupa didukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe teman-teman, dan nyalakan loncengnya agar terus mendapat video terupdate dari channel ini. Oke, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan ini, sering juga muncul ya. Jadi saya ingin menjawabnya. Beli, apakah setelah dicat batoknya ataupun dipernis batoknya itu batoknya akan kuat jika dijemur, Beli? Nah, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi begini teman-teman, biar teman-teman paham ya. Nah, di dalam batok ini terkandung air dan daging dari kelapa itu. Nah, selama di dalam batok ini masih mengandung air dan daging tersebut, risiko pecahnya itu masih sangat besar jika dijemur, teman-teman. Tentunya jika dijemur ya. Nah, terus apa tujuan dari pemernisan? Nah, jadi dengan dilakukan pemernisan ini, dia akan lebih memerekatkan batoknya ya. Jadi tidak mudah untuk pecah. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa bertahan ya. Jadi tetap tidak bisa dijemur di bawah usia 1 tahun teman-teman. Nah, jika diekspos batoknya seperti ini ya, ini kan namanya ekspos batok. Nah, berbanding jika teman-teman menggunakan yang original, dibiarkan sabutnya, itu tidak apa-apa walaupun dijemur berhari-hari di bawah sinar matahari. Tetapi jika dalam kondisi seperti ini, walaupun dipernis ataupun dicat mowilek, nah kalau ini jenis mowilek ya, ini dijemur, ini pasti pecah juga teman-teman ya. Nah, karena usianya masih sangat muda dan kondisinya airnya masih banyak. Nah, begini logikanya, jika air terkena panas, dia akan menguap. Nah, uap yang di dalam ini tidak bisa ditahan oleh batok ini ya. Jadi batok ini akan retak dulu. Nah, retak, setelah retak, jika tidak ditangani, itu akan mengakibatkan pecah. Nah, seperti itu. Sudah mulai paham? Tentunya harus paham teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi usahakan jika ingin kena sinar itu kenakan sinar pagi saja. Barang 15 menit saja. Terkena sinar pagi itu sudah cukup. Karena jika sinar siang itu cukup panas. Nah, jika sudah terlanjur pecah atau retak seperti ini, nah ini retak teman-teman, karena ini waktu musim panas, kurang lebih ada sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, ini juga terkena sinar matahari, cuman sebentar saja, 30 menit dia langsung retak teman-teman. Ada sekitar 5 yang retak ya. Nah, jadi saya lakukan pengeleman. Jadi bisa dilem menggunakan lem G, ya lem paten itu. Nah, dengan menggunakan lem seperti itu, dia akan cepat merekat dan ditutup dengan kopi ya, biasanya kopi hitam, atau dengan serbuk batok ini. Nah, ditutup sehingga rapat. Nah, jadi tidak bisa semut masuk ataupun bakteri-bakteri jahat masuk ke dalam, sehingga dia masih mampu bertahan untuk hidup sampai saat ini ya. Ini dia. Ini pasca tebas juga ya. Saya lakukan penebasan. Seperti itu teman-teman. Jadi sebaiknya simpan di tempat yang teduh ya. Jangan
terkena sinar. Nah, dalam artian teduh ini jangan juga di bawah rumah yang beratapkan seng ataupun asbes. Nah, itu kan hawanya panas, teman-teman. Jika hawanya panas juga, itu juga berpengaruh pada retaknya dari batok tersebut. Seperti itu penjelasannya. Karena ada juga pertanyaan, beli saya sudah letakkan di dalam ruangan kok bisa pecah. Nah, itulah penyebabnya, karena hawa yang ditimbulkan itu sangat panas. Atau solusi kedua, teman-teman bisa menambahkan kain basah. Nah, kain seperti ini, lalu dibasahkan. Nah, dibasahkan. Apa tujuannya? Nah, ini tujuannya untuk menjaga kelembaban daripada batok ya. Nah, seperti ini, ditutup dengan kain basah. Nah, setelah sampai kapan ini bisa dijemur? Nah, setelah 1 tahun ke atas bisa dijemur, teman. Jadi kondisinya, nutrisi di dalam batok ini sudah mulai berkurang, kondisi air dalam batok ini sudah berkurang juga. Jadi mungkin sudah habis juga ya. Jadi jika dijemur itu tidak akan pecah. Nah, saya akan contohkan yang sudah dijemur ya. Usianya udah 1 tahunan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kita jemur ya. Nah, sekarang sekitar jam 12. Nah, walaupun ini dijemur, ini tidak akan pecah. Karena yang saya bilang tadi, kondisi di dalam batok sudah aman ya, airnya itu sudah berkurang, mungkin sudah habis. Jadi walaupun dijemur berhari-hari, ini tidak akan menimbulkan retak ataupun pecah. Nah, cuman batoknya ini lama-kelamaan akan terlepas dari bonggolnya, karena seiring dengan nutrisi yang habis dari batok dan akar sudah mampu mencari makanan sendiri, jadi otomatis batoknya ini akan lepas. Nah, kapan lepasnya? Ini kisaran 1,5 tahun ke atas dia sudah mulai lepas, teman-teman. Nah, jika ada yang senang melihat batoknya, pasti dia mengelem kembali. Nah, saya senang melihat batoknya, ada batok palsu namanya. Kita lem, menggunakan lem sehingga dia tampak terlihat indah. Nah, tapi kalau ini masih kokoh berdiri. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi jika sudah dipernis ataupun dicat, itu tetap berisiko retak dan pecah ya. Karena kondisi dalam batoknya yang cukup panas. Nah, seperti itu. Semoga video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, dan hal ini memang sering terjadi pada pemula ya, yang baru belajar membuat bonsai kelapa. Dulu juga saya seperti itu. Loh, kenapa pecah? Nah, setelah saya pelajari step demi step, ternyata seperti itulah jawabannya. Nah, contoh seperti ini. Ini sudah gagal ya. Nah, gagal. Tapi nutrisi dalam batoknya ini masih, teman-teman. Nah, jadi usianya ini paling sekitar 3 bulanan ya. Nah, jadi nutrisi dalam batok ini masih. Dan jika ini saya jemur, ini dipastikan ini pecah, teman-teman. Karena saya sudah mencoba, saya jemur, loh,
padahal sudah saya lubangi. Nah, di bagian sininya ini saya lepas, saya lubangi sini, maunya saya ambil batoknya saja. Ternyata setelah saya lubangi, saya jemur, ini retak juga. Nah, berarti kelapanya yang menekan dan menyebabkan pecah itu, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga terjawab, dan terima kasih yang sudah bertanya. Nanti kita akan belajar lagi. Buat yang belum paham dan ingin lebih dalam lagi pemahamannya, jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan ikuti terus update-update dari minion-minion ini. Oke, terima kasih. Salam kopi tanpa gula.